Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga rekan-rekan Bapak-bapak, Ibu-ibu dan staf TU yang sudah berkenan hadir di ruangan ini untuk memenuhi acara kita pada hari ini adalah presentasi ya yang akan disampaikan nantinya oleh Bapak Ahmad Syarif Tantowi dengan judul Penerapan Budaya Positif di SMA Negeri 2 Bandar. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja dengan acara yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda kita Arla Jovi Adelan. Ya, pada Ananda kan persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Shadaqallahul aliyyul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ananda Arla. Acara selanjutnya kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Pada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji beserta syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan kepada kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berhadir dalam acara salah satu rangkaian kegiatan oleh salah satu guru kita, calon guru penggerak, yaitu diseminasi aksi nyata tentang penerapan disiplin positif di sekolah. Kemudian selawat berikan salam ke pangkuan Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bapak Ahmad Tantowi
CGP SMA Negeri 2 Bandar, kemudian rekan-rekan kami, ibu dan bapak guru yang berbahagia. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa hari ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan oleh guru CGP di dalam pelaksanaan diklatnya. Kami berharap dengan hadirnya atau dengan dilaksanakan kegiatan diseminasi ini yang akan dilakukan oleh CGP kita, kami berharap sekali lagi nantinya akan memberikan dampak positif dan dampak nyata. Nah, kami harapkan setelah selesai kegiatan ini mungkin sedikit banyak nanti setelah kita bubar dari kegiatan ini, kita semua dapat mengimplementasikan mungkin apa yang nanti disampaikan oleh CGP kita. Dalam hal ini kan di dalam konteks penerapan disiplin positif. Ini tentu yang dimaksudkan oleh kegiatan ini adalah disiplin positif yang akan ditujukan kepada peserta didik kita. Namun demikian, ya kita berharap tidak hanya kepada peserta didik, justru ini lebih kepada kita semua. Kita semua sebagai keluarga besar atau komunitas di SMA Negeri 2 Bandar. Jadi kita berharap demikian Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita bisa teringat kembali mungkin. Teringat kembali dengan pelaksanaan kedisiplinan di lingkungan sekolah kita. Saya pikir ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ya berjalan lancar dan berkah tentunya. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk ke acara inti kita ini, presentasi dari Bapak Ahmad Syarif Tantowi kepada Bapak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salawat ala rasulillah, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kepada kita kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan acara kami pada hari ini adalah mengenai aksi nyata Modul 1.4 mengenai penerapan budaya positif yang insya Allah akan kita rencanakan di SMA Negeri 2 Bandar. Selawat salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah yang kita sedang pada saat ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, terima kasih Pak telah hadir. Yang saya hormati para wakil dan Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha semuanya. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin sudah sering atau bukan sering ya mendengar kata-kata disiplin. Nah, kira-kira Bapak Ibu masih ingat nggak apa itu disiplin? Masih Pak, ingat. Masih ingat apa? Pak Gon, apa Pak Gon? Disiplin Pak Gon? Cepat datang Pak, pulang. Ya, cepat datang, cepat mungkin pulang Pak Gon ya. Ingat waktu Pak. Nah, ingat waktu. Jadi Bapak Ibu di sini saya sampaikan kembali bahwasanya
Disiplin itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh sebab itu pendidikan itu dapat tumbuh menuntun. Menuntun di sekolah. Di sekolah itu anak-anak itu kita arahkan ke jalan yang lebih positif. Itu tujuan daripada pendidikan. Yang kedua, ada di sini konsep daripada budaya positif. Nah, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, ini yang pertama, paradigma dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini artinya apa? Merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Artinya peserta didik belajar dengan kebutuhannya. Jadi siswa itu di sini Bapak Ibu ya kita penuhi kebutuhannya pada saat mereka itu belajar. Nah, untuk tercapainya sebagai pendidikan pelajar profil Pancasila. Yang kedua tadi Bu ya, disiplin tadi nanti katakan Pak Gun tadi adalah tepat waktu. Nah, disiplinnya adalah merupakan dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin tanda kutip tidak nyaman. Ya, artinya apa? Kadang-kadang kita disiplin itu nggak nyaman sama kita. Kenapa? Mungkin takut. Nah, benar takut dengan siapa? Nah, mungkin dengan atasan. Nah, mungkin dengan yang lainnya lah. Nah, berarti nggak nyaman kita. Nah, mungkin takut ditegur sama atasan. Lanjut, Dorothea Gosen menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata disiplin yaitu murid. Nah, sehingga memoti yang terbangun aktivitas motivasi intrinsik atau ekstrinsik. Ya. Yang pertama terdalam kita dulu untuk melakukan kedisiplinan. Kalau kita mau, ya, otomatis kalau setelah itu pasti akan dilihat oleh orang lain. Kalau kita tidak mau merubahnya, nah siapa lagi? Tidak mungkin setiap saat kita itu diingatkan, maaf, Bumi, ya, soboh cepat datang, selalu. Kalau selalu diingatkan kawan nggak mungkin, tidak mungkin ya. Bapak kepala sekolah pun dari 30 guru tiap pagi ditelepon kita, ya Pak Musin datang pagi lebih cepat. Besok pun telepon lagi, besok pun juga terus berulang. Kalau sudah dari dalam itu kita itu bisa berubah, otomatis orang akan melihat kita bagaimana X-nya itu. Ya si A itu bagus sekali, saya mau mengikuti dia itu disiplin. Itu yang kedua. Nah, di sini sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang disiplin diri sehingga mereka berperilaku
dengan nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang mewujudkan untuk menumbuhkan kesadaran serta pemberdayaan anak untuk melakukan suatu tanpa gosokan, ancaman atau hukuman. Ini yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Dian Gosen menyatakan 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Artinya apa? Disiplin tadi itu bagi orang mungkin tidak nyaman. Nah, kenapa? Karena dia tidak bisa merubah dari dirinya, makanya nggak nyaman. Jadi kalau seseorang itu bisa disiplin, ya nyaman. Nah, mungkin hari ini kita nggak bisa datang tepat waktu, ya besok bisa lebih datang tepat waktu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Nah, kita itu mau disiplin mendapatkan penghargaan. Nah, contoh Pak Herman datang kemari, karena ada iming-iming dari atasan, siapa aja dapat hadiah, dapat penghargaan. Disiplin kita, itu berarti kita itu mendapatkan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Cukup kita yang disiplin diri sendiri dulu, nanti baru ke orang lain. Biarkan mereka itu berkata, alah kawan itu sok, biarkan. Karena kita di sini adalah memberikan contoh kepada peserta didik. Kalau sudah kita sudah disiplin gurunya, nah otomatis walaupun tidak semua anak itu melihat kita, sedikit pasti mereka ikuti. Ini yang keempat, konsep disiplin dengan identitas. Yang pertama, hukuman, yaitu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, mensembunyikan kesalahan. Yang terakhir, rendah hati. Terus penghargaan tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Nah, apabila anak-anak itu kita berikan penghargaan, ya si David, Mama, besok kalau kamu datang tepat waktu, saya berikan hadiah. Itu tidak efektif, Bapak Ibu. Nah, yang kedua, merusak hubungan, sifat iri. Nah, si David itu kita kasih hadiah hari ini. Nah, besok tukar lagi yang datang terlambat, nggak dapat hadiah, jadi iri dia. Nah, yang ketiga, mematikan kreativitas. Dengan kalau kita bilang bahasa saya lah, wewe print dapat hadiah, wewe kambing. Nah, istilahnya. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Nah, artinya Bapak Ibu juga di sini rupanya kalau kita kasih anak-anak itu hadiah 1, 2, 3 itu, yang 4 nggak dapat. Nah, itu juga merupakan sistem penghukuman. Yang kelima, merampas hak menghargai dirinya. Berarti yang tadi 1, 2, 3 dapat hadiah, yang 4-nya tidak. Padahal kalau dilihat dari segi mungkin nilai, mungkin bisa sama. Rajin pun mungkin bisa sama. Ini konsep disiplin dengan identitas, ya. Ada konsekuensi jangka pendek,
memerlukan monitoring, stimulus, memaksa murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Institusi, murid bertanggung jawab. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah. Yang ketiga, menghormati tindakan orang lain. Yang keempat, teori kontrol. Yang keenam, yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, ini ada sedikit contoh ya Bu. Sebagai guru, saat hadir mengajar di kelas, apakah kita sudah tepat waktu? Kembali ke disiplin. Kalau sudah tepat waktu kita datang ke sekolah, apa tindakan kita kepada anak-anak? Kalau seseorang guru itu datang ke sekolah dengan tepat waktu, pasti akan memberikan motivasi kepada siswa. Apakah tepat waktu ditegur oleh atasan? Nah, apabila kita datang ke sekolah tepat waktu, ada nggak kita ditegur oleh atasan? Datang terlambat, ada nggak ditegur oleh atasan? Dan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan yang berprestasi. Artinya apa? Jadi kita itu datang disiplin waktu ke sekolah itu jangan mengharapkan ada itu iming-iming. Nah, alahku pada aku mulai naik pangkat rajin. Nah, itu contohnya. Kan seperti itu. Tata waktu kita, maksudnya ada kemauan kita mau berbuat sesuatu. Nah, saya mengharapkan adanya penghargaan. Menghargai diri sendiri teladan bagi murid Anda karena Anda dipercaya. Kalau kita sudah disiplin Bapak Ibu ya, otomatis apa yang disampaikan kepada siswa itu pasti mereka ikuti. Berarti mereka itu segan terhadap kita ya. Dengan ibu itu disiplin tepat waktu. Nah, ini yang selanjutnya Bu, pendekatan institusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Institusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Ciri-cirinya bukan menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar, fokus pada karakter, yang terakhir menguatkan pada fokus dan solusi. Nah, ini dia Bu, pendekatan institusi untuk menanamkan disiplin kepada murid. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain, yaitu harus memberikan contoh dulu kepada orang lain. Sudah kita buat contohnya, oh aku harus seperti ini, baru orang itu melihat kita. Ini yang lanjut Bu, next, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua sayang dan sadar diterima, yang ketiga penguasaan,
yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Ini dia 5 kebutuhan dasar manusia. Menghubungkan konsep tersebut dengan disiplin positif yang berdasarkan pada teori kontrol, di mana dinyatakan bahwa ada suatu tujuan dibalik sebuah perilaku manusia. Kita juga percaya bahwa murid memiliki tujuan. Contoh Bapak Ibu yang pernah disampaikan pasir kami kemarin itu dikatakan tanda kutip payah merokok. Nah, rupanya tanda kutip itu mungkin itu kebutuhan. Nah, tetapi di sini kita tanggapi setelah anak-anak itu merokok nantinya, tanya setelah kau habis kamu merokok, bisa kamu anak-anak itu belajar. Maka sama dia, setelah kamu datang terlambat hari ini, besok bagaimana? Berarti kita itu memantau anak tersebut. Di balik perilaku mereka, saatnya adalah untuk memenuhi Tuhan dasar mereka. Nah, ini Bu ya, 5 posisi kontrol institusi sebagai guru ya. Ini ada 5 Bu ya, Bu Nur ya, ada penghukum, merasa masalah, teman, pemantau, manajer. Selama ini kita mungkin sering gimana Bu kau? Yang kelima ini. Manajer atau pemantau, teman, atau ini. Nah, ini dia Bu ya. Nah, untuk lebih kita melihat daripada sebenarnya apa itu penghukum, apa rasa bersalah, teman, atau pemantau, atau manajer. Nah, nanti kita ya sama-sama Bu ya. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu pilih lapangan basket. 2 kali. kenapa saya harus kuliah tambah Bu? Kenapa? Kamu mau tidur? Berani jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Yang kedua Bu ya, teman, rasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat
berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Sindrom ini ya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Jadi Bapak Ibu, itu tayangan video tadi mengenai 5 posisi kontrol restitusi. Ya, selama ini mungkin kita sering gimana Bapak Ibu? Yang selama ini aslinya penghukum Pak. Nah, seringnya penghukum. Beda-beda. Jadi ya, semuanya terlaksanakan. Nanti mungkin Pak Salati ada sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Sarif sudah nganter mic. Jadi dari 5 posisi kontrol, tentu yang diharapkan posisi kontrol pada setiap guru itu adalah sebagai manajer. Untuk mengarah ke sana tentu harus adanya pemahaman, kesepahaman, dan kolaborasi. Dan untuk mengarah ke sana, yang terpenting selain pemahaman dan pemahaman tadi, harus kita sumber daya aset itu kita manfaatkan semuanya. Ada banyak aset, ya, mulai dari manusia sampai dengan sosial dan sebagainya. Karena di manajer tadi, ketika posisi anak terlambat, siapa yang bisa mengingatkan agar alarm itu tidak lupa di setting, atau kalau lupa setting alarm, siapa yang mengingatkan? Bisa tentu orang tua, orang terdekat. Jadi perlu kolaborasi juga di situ. Kalau tidak, fungsi manajer yang kita terapkan juga lebih pada kisah berpengene. Jadi seperti itu, agar semua guru bisa menerapkan posisi manajer. Pertama, perlu pemahaman, kesepemahaman, artinya tidak seorang. Yang ketiga, ya, sumber daya atau aset yang ada di sekolah ataupun di masyarakat harus kita manfaatkan bersama. Terakhir, semangat untuk Pak Ahmad dengan pendidikan guru penggerak. Sebentar lagi Cini akan hilang, akan menjadi PP. Tentu banyak tantangan, tentu banyak membutuhkan banyak dukungan yang layak agar apa yang didapatkan pada pendidikan guru penggerak ini bisa diterapkan. Itu saja. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ahmad yang telah memberikan corong kembali
Yang pertama, selamat kepada Pak Ahmad. Mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak di Sumatera Barat, maka kita digerakkan lagi, seluruhnya digerakkan. Biar semangat. Dari sini saya dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya sudah disampaikan oleh Bapak Salwandi, ada 3 konsep siswa itu dapat dibentuk. Yang pertama adalah madrasah pertama adalah di rumah, yang kedua di sekolah, yang ketiga masyarakat. Ketiga hal ini ada berkesinambungan, berkolaborasi, istilah sekarang. Sebagaimana telah kita dengar tadi dari cuplikan film tadi, memang semua siswa-siswi itu tidak sama dalam memberi sanksi. Kadang-kadang siswa itu dinasihati sudah, kadang-kadang dicubit sudah, kadang-kadang dicubit dia insaf, kadang-kadang dipukul dulu baru dia sadar. Jadi cara penanganannya itu. Jadi orang tua itu sebenarnya nanti dipertanggungjawabkan. Pendidikan ini kadang-kadang kita menyalahgunakan di sekolah saja, bukan. Kalau dari segi agamanya nanti dipertanggungjawabkan adalah orang tuanya, nggak bisa ngaji orang tuanya sebenarnya itu. Sebenarnya kalau secara Al-Qur'annya, ya. Mungkin karena kita di sekolah ini hanya bisa kita mendidik dari jam 7:30 sampai jam 2. Tapi kalau selebihnya di rumah, kecuali kita ada di sini namanya seperti pesantren, ada boarding school misalnya, itu memang tanggung jawab di sekolah. Jadi oleh karena itu kerjasama antara guru dengan wali murid ini sangat berguna sekali. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebelum siswa itu masuk ada SOP. Siswa baru itu ada SOP-nya. Kita buat peraturan setelah dia awal masuk ke sekolah. Ini salah satu metode teknis untuk memperbaiki siswa dan siswi itu menjadi karakter yang bagus ke depan. Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Musin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Sarip Tantawi. Semoga sukses ke depannya. Mungkin di BK Pak sangat berkenaan sekali tentang ini Pak Sarip Ahmad Tantawi. Tapi yang 3 cuma, yang 2 tidak. Yang pertama teman, pemantau dan manajer. Kalau manajer mungkin seperti yang dibilang Pak Salwandi, ya, harus ada kolaborasi dengan orang tua. Ya, kemudian mungkin kalau kami di BK mungkin tidak ada sistem penghukuman, tidak ada sistem pembuat rasa bersalah, berlari atau apalah. Di sini kami memang yang kami terapkan hanya teman, pemantau, manajer. Kalau pemantau mungkin ada penanganan khusus. Ada kemarin tuh ada siswa kita penanganan khusus, tapi penanganan khususnya dipantau, dibimbing aja, bukan penanganan khususnya luar dalam. Nah, itu mungkin perlu kita pahami. Kemudian Pak Ahmad, kemudian studi kasus. Nah, mungkin Pak Ahmad sering share ya di foto ada studi kasus siswa merokok gitu ya kan. Mungkin Pak Ahmad pun lebih paham lagi setelah mempelajari ini mungkin ya. Di sini mungkin secara kesiswaan harus lari dulu ke kesiswaan ya. Tetapi sebagai tugas kami Pak Ahmad yaitu membimbing siswa yang studi kasus, salah satunya melanggar peraturan sekolah. Nah, mungkin di situ aja Pak Ahmad sebagai komentarnya lah. Lebih dalamnya nanti Bapak yang sampaikan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Musin, Pak Dayat, Pak Salwandi. Jadi Bapak Ibu ya, mungkin setelah saya pelajari mungkin modul ini, yaitu terutama di disiplin Positopedia, rupanya kita itu harus memakai yang katakan Pak Musin yang 3 ini, yaitu teman, pemantau dan manajer.
Bu Nur, ada mau tanyakan? Ada. Ada Bu ya? Ini kemarin ke presentasi baru. Kembali ke itu. Kembali kepada ciri-ciri restitusi tadi, saya ada membaca tadi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Ini ya, saya pikir tindakan itu akan terbentuk dari karakter seseorang. Kalau karakternya positif, maka tindakannya pasti positif seperti itu. Tapi kalau karakternya negatif, maka tindakannya akan negatif. Jadi saya pikir ini dua-duanya sangat penting, bukan hanya pada karakter. Karakter itu sangat penting, tapi tindakan juga jauh lebih penting. Karena kalau dalam agama tadi dari bimbingan konseling, tapi kalau kami agama itu akhlak itu sangat penting. Ya, jadi dua-duanya seharusnya fokus. Mungkin itu Pak dari saya Pak. Dah, terima kasih Ibu Kausar. Apa lagi? Ibu Kausar, Bu Nur. Jadi itulah Bu ya. Pokoknya semuanya penting ya. Tindakan penting, tetap penting. Contoh mungkin kalau di bangsawan itu tindakan dulu ya, baru karakter, secara olahraga. Kalau kita yang apa kita bukan? Nah, ada mungkin sistem yang lain. Ya Bu ya, masih banyak nih kayaknya. Nah ini Bapak Ibu yang saya tanyakan ya, ini dari yang video tadi ada ini perlu kita langsung mungkin disampaikan atau ditulis, atau dalam hati. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kata-kata saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau kita masukkan ke yang 5 tadi Bu, ini sebagai apa? Apakah itu penghukum, pemantau, manajer atau teman? Yang 5 tadi. Ya, rasa bersalah. Yang nomor 2, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Yang nomor 3, ayo lakukan demi ibu, bapak. Teman-teman tahu. Yang keempat, bagaimana bisa menyelesaikan masalah ini? Yang keempat, apakah kamu mendapatkan stiker bintang pada hari ini? Ya, teman. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum ya Bu ya. Atau mungkin nilai pun selalu dapat nilai di bawah. Jadi Bapak Ibu ya, dari yang tersampaikan ini tadi, inilah dia yang telah kita buat. Yang pertama rupanya Bu, membuat orang salah. Jadi orang itu kita salahkan dengan kata-kata kita. Ya kamu terlambat, saya kena marah. Pernah saya alami waktu wali kelas ya, gitu ya wali kelas ya. Si pelan terlambat Bu, tolong diamankan. Langsung ada tindakan. Yang kedua penghukum. Yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer, yang keenam penghukum. Ini Bapak Ibu, keyakinan kelas. Keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas berupa pertanyaan yang universal. Yang kedua, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang ketiga, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Yang keempat,
kegiatan kelas sebaiknya suatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Yang ketujuh, yang keenam, semua kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan kegiatan kelas. Yang terakhir, ayo, ini kegiatan kelas Bu, nanti ini perlu kita buat bersama wali kelas. Ini dia bentuk daripada keyakinan ke kelas. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, mungkin Pak Gun di pustaka itu saya bilang, nah, balikan buku ke pustaka. Nah, rupanya sudah kita bilang buku itu balik ke tempatnya, ada rasa tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, berarti yang lawannya menghormati orang lain. Terus yang nomor 3, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Selanjutnya menghormati orang lain dan komitmen. Yang lanjut, nomor 4, dilarang melakukan kekerasan temannya, keselamatan. Lanjut, dilarang menggunakan narkoba, nanti kesehatan. Tadi kita bilang itu merokok, berarti kita bilang, Win, kamu jangan merokok, nanti kamu sakit. Lanjut, bergantian atau menunduran. Nah, dan ini juga bersahabat Bapak Ibu ya, mungkin kalau di jam pesawat itu ganti baju mungkin ya harus bergantian, mungkin di ruang lain. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan, jangan berlari di koridor kelas, itu mungkin keselamatan. Tadi ini salah satu contoh Bapak Ibu atau bentuk daripada keyakinan ke kelas. Ini Bapak Ibu ada segitiga, maksudnya adalah segitiga restitusi. Nah, ini kosan yang paling penting ini pesawat dia, segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilitaskan identitas. Di sini adalah mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau tidak mengkritik dia, maka kita akan tetap mempunyai dalam posisi gagal. Artinya apa Bapak Ibu? Ya. Kalau anak-anak itu terlambat, kita tidak bisa memponis, ya kamu terlambat. Tanyakan dulu dia. Tanyakan dulu permasalahannya. Mungkin seperti di tayangan tadi, tanyakan dulu dia, kenapa kamu itu terlambat. Nah, mungkin banyak alasan, tapi untuk dia tidak masalah kita buat, tanyakan dulu kenapa dia itu bisa terlambat. Ini dia Bu ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memenuhi kebutuhan dasar, apa yang dasar di sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, mungkin dari teman
terus pemantau, terus manajer. Nah, di sini menanyakan keyakinan. Apabila seseorang itu terlambat datang ke sekolah, keyakinan apa yang telah kita langgar? Itu yang nomor 3. Apabila datang seseorang dengan keadaan datang terlambat ke sekolah, kita harus meyakinkan, ya, menanyakan keyakinan yang telah kita buat selama ini, kenapa lagi dia langgar. Nah, harus memiliki posisi-posisi yang tertentu. Ya, mungkin alasannya mungkin bannya bocor. Mungkin kalau di rumah tidak ada alasan bangun terlambat ya Pak Musin ya. Tidak ada. Karena hampir rata memiliki orang tua, bahkan ada kakaknya. Terkecuali mungkin yaitu tinggal sendiri. Itu pun kecuali ya Pak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, nah itulah daripada penyampaian kami tentang yaitu disiplin positif. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau tanggapan atau masukan untuk bahan kami nantinya setelah mencapai hasil pada bulan 12. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Di sini saya ada baca ya sedikit masalah restitusi tadi. Yang pertama sekali, restitusi itu tentang memperbaiki hubungan dan memperkuat beserta peserta didik. Yang kedua, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Kemudian yang ketiga, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang kelima, menentukan dan melihat kemampuan dalam diri peserta didik. Kemudian cara yang paling baik pada peserta didik. Yang terakhir, restitusi bukan pada karakter tapi tindakan, katanya Kak, seperti ini. Nah, di sini saya mau tanyakan yang nomor terakhir ini. Restitusi itu katanya fokus pada karakter tapi bukan tindakan. Tolong Bapak jelaskan bagaimana, kemudian bagaimana arahnya, caranya ke depan. Kalau yang dinyatakan di sini restitusi itu bukan pada karakter tapi tindakan. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu Kayani. Ya, mungkin di sini ya Bapak Ibu, ya karena saya pun mungkin belum semua ya. Jadi di sini Bu, ya, fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi seseorang anak itu kita pantau ya, dengan apa yang dia bisa kerjakan. Contoh, ya, anak itu memiliki sifatnya apa kira-kira? Sifatnya itu mungkin tanggung jawabnya itu ya. Tanggung jawabnya mungkin anak ini kurang. Tindakannya ke depan Pak. Ya. Bagaimana Ya. kita nah dengan anak kita yang karakternya seperti ini kan itu kan Kak yang selama ini yang sudah kita lakukan. Tetapi kan coba kita pahami cara kita Pak. Ya. Saya mau cara kita bersama-sama bagaimana ke depannya. Ini bukan dengan nanti bersama-sama ya. Dengan anak-anak itu yang tanggung jawabnya itu kurang ya. Sekarang ini loh Pak, kitanya atau anaknya. Kalau kitanya sendiri tidak, bagaimana pula dengan anaknya. Nah kan kitanya dulu gitu. Ya, ini kan dulu bukan. Saya sampaikan tadi ya. Kitanya dulu baru orang anaknya ya. Tadi kalau kitanya mau bersifat disiplin kita itu bagus, otomatis anak itu mengikut. Kan seperti itu. Nah, dengan tanggung jawab kita yang lebih bagus, lebih baik, maka kita tidak perlu tindakan. Nah, tadi Mus katakan apabila anak itu tidak bertanggung jawab, kita memiliki tindakannya apa? Kan seperti itu. Nah, mungkin dengan cara memantau. Nah, kita pantau anak itu hari ini datangnya jam 7.20, kita pantau pada 7.15. Untuk apa? Untuk itu bisa berubah. Yang piket Pak, ini kita memantaunya khusus guru atau piket? Piket itu kan kita harus mantau juga karena pagi-pagi kan Kak seperti itu. Cara bergantian kan kita memantau
contohnya atau hanya guru BK saja kah? Atau bersama-sama? Kalau di sini bukan, kalau bisa lah ya, untuk memudahkan kita itu memantau anak itu, kalau bisa ini usul Pak ya, kalau bisa kita buatlah anak asuh. Nah, anak asuh itu dari sekian sesuatu kita bagi. Anak asuh ibu kan dapat 5 orang. Ada 5 anak itu dipantau terus perkembangannya. Supaya apa? Tidak melibatkan guru lain. Sudah pernah. Jadi kita kembali Bu, karena mungkin untuk bisa merubah pola itu tidak mungkin cukup dengan sekali. Ada apa lagi? Pasal tambahnya besar? Ini tambahan dari saya Pak, mungkin masalah budaya positif ya. Saya pikir perkataan kita yang positif itu sangat-sangat bisa membentuk karakter anak-anak yang positif. Contohnya ketika kita menjadi pembina upacara. Nah, kita menasehati anak-anak itu selalu dengan kata-kata negatif. Kenapa nggak kita balik menjadi kata-kata positif? Misalnya kita bilang sama anak-anak, ini sering terlambat. Kenapa nggak kita balik dengan kata positif? Mohon bisa hadir. Terlambat itu kita singkirkan. Kata-kata terlambat itu kan kata negatif. Kita bisa membawa pada kata positif. Lebih cepat datang, saya kan positif seperti itu kan. Atau anak-anak misalnya memakai baju tidak rapi. Nah, kita jangan bilang bajunya tidak rapi. Alangkah baiknya kita menggunakan bahasa positif. Untuk pakaian anak-anak, Ibu berharap besok lebih bagus lagi. Bisa enggak ini kata-kata positif? Jangan menyampaikan dengan kata-kata negatif. Kata-kata negatif jangan, tidak boleh dilarang. Tapi kita hilangkan kata-kata itu. Jangan seperti ini. Enggak juga. Maksudnya perkataan negatif dibutuhkan dengan kata positif. Akhirnya anak-anak akan mendengarkan hal-hal yang positif, akan membangkitkan dengan. Tapi kalau kita just membias dengan kata-kata negatif, maka dia di otaknya itu akan selalu dengan kata-kata negatif itu. Misalnya kita bilang kamu malas, asik tidur di kelas, itu kan kata-kata negatif. Alangkah baiknya kalau misalnya kata-kata positif, ayo harus segar, seperti itu kan. Kalau emang nggak bisa segar, cuci muka dulu, kan itu positif. Dengan kita bilang segar, otaknya akan dicas dengan kesegaran. Tapi kalau kita bilang malas, dia semakin malas, gitu kan. Itu namanya kata-kata positif. Jadi kata positif, budaya positif ini sebenarnya harus dimulai dari guru dulu, ya kan? Kalau gurunya nggak positif, bagaimana kita menuntut anak-anak positif seperti itu? Demikian Mbak. Jadi betul Bu ya, yang disampaikan Ibu tadi itu baru Sabtu kemarin Bu, kami membahas seperti itu. Dari kata-kata positif ke yang negatif. Ya, negatif ke positif. Nanti bukan di terakhir nanti ada tabel Y namanya. Tabel itu terlihat, terdengar. Contoh ya, dilarang buang sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu kan positif kan. Nanti muncul 2 Bu. Terlihat seperti apa, tidak terlihat seperti apa. Jadi kalau anak-anak itu sudah buang sampah ke tempatnya, nampaknya apa dia? Pasti bersih. Terlihat seperti bersih, terus nanti tidak bersih. Rupanya Bu, minggu Sabtu kemarin itu lagi bahas bagaimana menghilangkan kata-kata dilarang itu tidak boleh menjadi kata-kata yang bermakna. Contoh, buanglah sampah ke tempatnya, kan? Nanti terlihat ya bersih. Itu Bu ya, baru minggu Sabtu menakai bahasa tentang itu Bu. Ibu kau usah. Ya. Jadi Pak saya teman bersama Nah, jadi solusinya Bapak Ibu di sini kita itu harus bekerja sama. Bekerja sama untuk menerapkan budaya positif ini. Artinya apa Bapak Ibu? Jangan kita itu terlebih dahulu menilai orang lain. Nah, karena kita pun
belum tentu bagus. Nah. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu ya, di sini saya bacakan aja kesimpulannya. Nah, kesimpulannya adalah dalam penerapan program seperti ini hendaknya memiliki standar kepribadian profesional dalam sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya. Saat ini bagaimana dirinya sebagai among posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi santri yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Salam guru penggerak. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ahmad Sarip Tantowi yang sudah memberikan pencerahan atas materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa semakin kedepannya semakin lebih baik. Untuk menutup acara, kami persilakan kepada Bapak Hidayat untuk berdoa memberkati acara kita hari ini. Untuk memberkati acara kita, mari kita baca surah Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan di pagi ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan untuk hari ini kita akan mendapatkan pembelajaran yang bermanfaat untuk kita. Nah, untuk pagi ini anak-anak semua ya, kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Ada tahu apa itu keyakinan kelas? Peraturan. Mari kasih. Masih ada 7. Ya.
membawa HP. Tidak bolos pada jam pelajaran. Buang sampah pada tempatnya. Melakukan pijat kelas dengan baik dan bersih. Tidak telat masuk kelas. Tidak boleh merokok di kelas. Tidak boleh melanggar peraturan sekolah. Tidak ribut di kelas. Jangan ribut pada saat guru menjelaskan. Tetap menjaga kebersihan kelas. Tidak ribut saat guru menjelaskan atau menerangkan di depan. Tidak bolos dari kelas. Tidak membawa handphone. Menjaga kebersihan kelas dan melakukan pikir. Mengikuti pembelajaran dengan tepat waktu. Harus mematuhi peraturan etiket di kelas agar tidak panas-panasan. Menghormati sesama teman. Tidak bolos saat jam pelajaran berlangsung. Terima kasih Allah. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya. Yang pertama kita sepakati adalah datang tepat waktu ke sekolah. Datang tepat waktu ke sekolah. Yang kedua, selalu menjaga kebersihan kelas. Selalu menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga, yang keempat, buanglah sampah pada tempatnya. Yang kelima, selalu menjaga 7K. Kalau dah, silakan ditempelkan ke majalah. Ya, bersama-sama. Dari yang kita buat ini tadi, ini telah kita simpulkan bahwasanya keyakinan kelas yang telah kita sepakati yang pertama adalah datang tepat waktu ke sekolah. Yang kedua, selalu menjaga kebersihan kelas. Yang keempat, buanglah sampah pada tempatnya. Yang kelima, selalu menjaga 7K, yaitu keamanan, ketegaran, ketertiban, kekeluargaan, keselamatan dunia dan akhirat. Ya, jadi ini telah kita sepakati suatu keyakinan kelas yang untuk memudahkan kita untuk melakukan segala aktivitas kita. Terima kasih. Untuk ucapan Assalamualaikum